Hai, selamat datang di Banaran Talk. Hari ini aku mau ngobrol banyak sama barista dan dia juga bisa bercerita tentang karakteristik kopi. Terus juga dia punya pengalaman yang banyak banget tentang kopi. Penasaran kayak gimana? Langsung aja nonton Banaran Talk. Tapi jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Thank you. Konsisten gitu. Ketika suhu mulai dingin sampai suhu ruangan, dia idealnya itu tetap rasanya tetap sama gitu. Meskipun ada perubahan itu biasanya nggak terlalu signifikan banget, kayak dari asam pertamanya asam nyaman nih di sebelum pertama. Ternyata di 20 menit itu malah di asamnya asam yang meninggal banget atau asamnya tinggi banget di mulut. Aftertaste-nya gitu ya. Betul. Halo Sobat Banaran, balik lagi di Banaran Talk dan kali ini sudah ada suhu. Ada Mas Anton di sini. Apa kabar Mas Anton? Baik. Alhamdulillah. Ya, alam sehat ya, di tengah pandemi harus tetap sehat. Betul. Apalagi ini lagi melonjak katanya kan pandemi ini. Variannya baru, terakhir ada varian coklat. Bukan rasa vanila. Bukan, vanila ya berarti baru ya. Ya udah, kita lagi ada di Harsika Cafe. Ini tempat Mas Anton ngebar ya. Iya benar. Kita boleh buka masker dulu ya, Ber. Oke. Kelihatan tambahannya bro, ya kan. Udah nata rambut, ya. Make up dulu tadi Mas Anton. Pastilah harus grooming dulu biar seger kan. Harus shining semerik splendid tuh. Mas Anton di sini di Harsika ngebar ya? Iya betul, ngebar. Pengalamannya sebelum di Harsika ini kan biasanya kalau barista ini kan loncat dari coffee shop satu ke coffee shop lain. Starting mulai awal ngebar itu di tahun berapa Mas? Oke, untuk ngebar pertama kali mungkin aku di tahun 2013-14 ya Mas. 2013-2014 di mana itu? Iya, itu aku masih di daerah UNES. Kebetulan dulu juga pernah bisnis apa ya? Ya buat kedai coklat kecil-kecilan gitu lah di UNES. Cuman setelah itu ternyata nggak bertahan lama karena mungkin banyak apa ya? Ternyata bisnis itu bukan cuma sekedar kita jual ini loh produk kita. Iya. Ternyata lebih luas dari itu gitu. Dan dulu memang apa namanya belum terlalu tahu tentang bisnis. Jadi selesailah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun? Iya. Gulung tikar. Iya, diistirahatkan dulu. Oh, diistirahatkan. Berarti akan ada potensi balik lagi. Insya Allah bisa. Iya, berarti ketika bukan ada momen nantinya lah. Iya kan, gulung tikar nanti tikarnya gelar lagi. Siap. Itu jadi karena dulu juga mungkin untuk ngomongin kedai kopi di tahun segitu untuk daerah UNES sendiri belum begitu booming Mas. Iya. Jadi aku buka kedai coklat itu dengan ya sedikit pemahaman tentang bisnis lah kayak gitu. Setelah itu baru nih, setelah aku bikin kedai coklat itu baru kopi itu mulai naik tuh. Berarti di tahun 2014 kopi mulai naik ya? Betul banget. Soalnya kalau coffee shop itu kan menjamur di Indonesia ya, kita bicara secara general itu kan di era 2017 itu awal-awalnya, terus 2018 viral, 2019 viral, 2020 ya struggling sih ya karena pandemi ya. Iya benar. Terus menurut Mas Anton, gimana sih perkembangan industrinya saat ini? Kita bicaranya industri ya, udah general nih kan. Maksudnya 2017 kalau dilihat growth-nya kan gini banget nih, 2020
Jujur saya juga pernah di industri F&B di resto, terus ngerasain banget itu impactnya pandemi. Nah sekarang ini kondisinya sendiri industri itu kayak gimana sih mas? Ya, yang dirasakan Mas Anton? Kalau industri dia pergerakan tetap naik ya. Tapi untuk dari si konsumen mungkin agak sedikit turun deh. Gitu karena mungkin ada banyak orang-orang yang mulai dari pandemi itu kayak budaya campaign-campaign yang ngopi di rumah gitu, WFH gitu kan. WFH, iya bener-bener. Kalau dulu kan sempat trending mungkin kayak work from home di coffee shop iya ada tuh. Ada Itu sempat jalan kan. Iya kan, kantor nggak harus di kantor kayak gitu kan, sempat ada tuh. Mungkin dari pandemi ini ya kita mulai WFH, mulai jarang lah orang yang kerja ngantor di coffee shop gitu kan, jarang. Cuma mungkin untuk sekarang ya, untuk beberapa bulan belakang ini mungkin mulai ada lagi gitu, dimulai lagi. Mulai gitu. lagi habit seperti itu ya. Betul. Terus ini Mas, aku tuh penasaran kalau bicara Mas Anton sudah dari 2013 starting untuk di industri ya. Iya. Itu kalau misalnya untuk kopi sendiri kita bicara kan banyak banget sekarang roastery sudah menjamur, bukan cuman dari coffee shopnya aja, karena ada demand-nya, terus pasti ada supply-nya nih. Betul. Penyuplainya adalah roastery. Nah kalau menurut Mas Anton, gimana sih karakteristik kopi sendiri yang dari supplier yang cocok banget untuk di outlet? Mungkin karakteristik robusta kayak gimana sih yang enak nih buat espresso. Terus kalau untuk hotnya kan biasa rata-rata pada jualnya arabica. Karakteristik yang seperti apa sih yang mungkin kan teman-teman juga banyak nih yang pengen usaha kayak Mas Anton ngerintis dari tahun 2013 belajar kayak gitu. Gimana sih Mas, ceritain karakteristik yang pas? Oke, untuk kopi sendiri. Untuk sekarang mungkin kita berada di gelombang third wave ya, untuk main kopi kan, first, second, sama third wave gitu kan. Mulai bermunculan home roastery, micro roastery gitu kan. Untuk ngomongin kualitas apa ya di coffee shop itu cocoknya yang apa sih? Sebenarnya semuanya cocok mas, semua masuk gitu. Karena untuk robusta kita bisa bikin untuk tubruk atau Vietnam drip, cocok untuk orang-orang yang dia suka kopi yang cukup strong, bodinya tebel kayak gitu. Kalau untuk arabica sendiri ya orang pasti nyari yang balance. Asam, nggak terlalu asam. Iya, bodinya masih dapat. Iya, body juga nggak terlalu tebel gitu kan. Terus untuk diminum dalam jangka waktu lama juga enak. Iya. Kayak gitu. Biasanya juga orang di Indonesia sendiri mungkin menikmati manual brew, dia itu nggak bisa nikmatin mungkin kayak setengah jam gitu. Mungkin dia perlu waktu 1 jam buat ngabisin. Betul. Soalnya kan setauku ya kalau misalnya kita bicara di kopi, itu kan harus ada tes ketika dia panas, ketika dia hangat, ketika dia dingin. Betul. Nah, aku penasaran kan, Mas Anton sudah lama nih di industri ini. Terus pasti lidah sudah terasah ya kan ya. Insya Allah. Ngebedain rasa mulai dari panas, hangat sama dingin itu gimana mas? Oke, sebenarnya kalau lidah itu dia punya sensori. Nah sensori itu dia ternyata bisa menikmati di suhu sekian, gitu. Ketika kita dapat manual brew nih, ketika masih panas nih, mungkin otomatis kita dapatnya di sensori nggak dapat apa-apa gitu. Kayak kok rasanya kayak watery aja atau nggak dapat asam manisnya kayak gitu. Itu masih suhu panas. Ketika kita tunggu lagi nih di 10 menit setelah dihidangkan, oh ternyata mulai dapat nih rasa manisnya, asamnya, bodinya, kekentalannya seperti apa, pahitnya mungkin ada atau enggak, nati atau enggak, itu mungkin bisa didapat kayak gitu. Jadi untuk menikmati arabica emang penurunan itu bakal signifikan dengan rasa yang dihasilkan kayak gitu. Pada intinya sih kalau ngomongin manual brew ya konsisten gitu. Ketika suhu mulai dingin sampai suhu ruangan, dia idealnya itu tetap rasanya tetap sama gitu. Meskipun ada perubahan itu biasanya nggak terlalu signifikan banget kayak dari asam. Pertamanya asam nyaman nih di 10 menit pertama. Ternyata di 20 menit itu malah di asamnya asam yang ninggal banget atau asamnya tinggi banget di mulut. Aftertaste-nya gitu ya. Betul. Wow. Kalau untuk beans di Indonesia menurut secara region ya, kita bicaranya secara region, paling enak menurut Mas Anton tuh di mana? Kalau yang ngomongin paling berkesan ya, paling berkesan banget kalau
Aku pernah nyoba itu kopi dari Sidi Kalang. Oke. Sidi Kalang itu aku dapat pas di Kepulauan Riau. Wow. Tepatnya di Batam itu. Pas lagi ke sana. Pas lagi ke sana kebetulan. Arabica. Arabica betul. Tesnya. Taste-nya itu bener-bener kayak brown sugar gitu, manis. Hampir nggak ada pahit di situ. Oke. Asamnya juga cukup nyaman, nggak begitu tinggi dan manis itu kuat banget sih. Sama ini Mas, aku tuh penasaran. Aku pernah diajarin sama temanku. Kalau kamu pengen tahu gimana rasa dari acidity Arabica, tambahin sedikit gula. Jadi kamu nanti tahu itu tuh tesnya akan ngarahnya kemana. Karena kan kita bicara Arabica itu karakteristiknya pasti ada rasa fruitynya nih. Betul. Sedangkan manusia pada umumnya tahu itu manis atau tidak berdasarkan sebuah rasa itu dari manis atau tidaknya. Kayak kamu tahu kamu gigit ini apel, oh karena manisnya apel. Betul nggak sih kalau misalnya kasih gula dikit, terus kamu nanti tahu nih ini sebetulnya ngarahnya kemana? Kalau itu sebenarnya aku belum pernah nyoba Mas. Belum pernah nyoba ya? Iya. Oke, sebentar Mas ya. Oh iya. Tunggu dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Makasih Mas. Minum kopi dulu mungkin ya. Silahkan Mas, aku pesennya yang non coffee dulu nih. Tapi nyobain dulu dong. Oh iya, bisa. Ini brewingannya dari Mas Anton, ya kan? Silakan. Iya, ini tadi V60 ya Mas V60, ya? V60 betul. Rasio? Waduh, rasio tadi 115 kayaknya deh. 115. 115. Saya lidahnya masih awam. Oh siap. Gitu, jadi masih taunya ya bitter aja udah. Paling ya sedikit ya ada acidity-nya. Kayak gitu. Coba dikumur-kumur aja deh. Soalnya kalau minum kopi itu apa ya, sensori itu bakal lebih peka ketika kita tahu cara minum kopinya nih. Oh iya benar gitu. sih. Ya ini kebetulan pesanan saya yang non coffee. Ya masih derdek ya. Masuk YouTube Mas. Silakan. Siap, terima kasih. Mas. Nah, ini spesialnya sini sih. Namanya tadi adalah butternut. Sambil diminum dikit boleh lah ya. Silakan Mas. Rasanya butter banget. Kayak pengen meninggal loh. Balik lagi Mas, kita lanjutin. Siap. Tapi teori itu berarti Mas Anton belum pernah nyoba yang masih gula dikit ya? Iya, belum pernah. Soalnya diajarin temenku sih kayak gitu. Biar nge-push nih. Karena ya lidah awam Mas. Iya. Dulu pengennya ikut latihan sensori Mas. Cuman kan ternyata saya dapat sensorinya itu sensori mobil. Sensor parkir. Sensori parkir. Nah, kalau menurut aku pribadi sih ya, idealnya ketika kita mau nyobain kayak tasting note seperti itu, aku lebih proper sih kayak kita main cupping session nih bareng sama home roastery atau micro roastery. Itu menurutku lebih asik deh. Ketimbang kita coba-coba gitu kan. Soalnya kan kalau misal kita di sini kan pengen tahu netes original coffee seperti apa. Ketika kita tambahin gula itu menurut aku ya bukan ngomongin salah bener ya, tapi kayaknya ada yang lebih baik deh gitu. Iya, biar kita benar-benar dapat tes yang sebenarnya gitu loh, kayak kita kalibrasi lidah dengan beberapa orang yang dia kalau bisa dikatakan expert ya di bidangnya, kayak itu lebih asik sih. Kita bisa lihat dari flavor well-nya kayak gitu. Soalnya kan ada asamnya itu citrik, melik gitu-gitu kan ya, acidity-nya ya. Nah itu sih kadang masih bingung kalau ngeliat flavor wheel, asamnya yang mana ya tadi? Yang mana ya? Terus kalau jujur aku pernah Mas nemuin satu Arabica. Ini bukan Indonesia sih, dulu pernah jadi bagian dari Indonesia, Papua Nugini. Kalau misalnya jadi diakuisisi sama Indonesia kan jadi Indonesia tuh. Cuman kan enggak. Aku pernah dapet, jadi tuh ketika itu baru selesai roasting, terus masih masih diistirahatkan ya. Resting dulu nih. Di resting dulu nih. Posisi dia pas di resting itu dibuka kan Mas, dibuka biar gasnya keluar semua kan. Itu baunya ya Mas ya, aku dari
tempatnya itu sampai dengan aku mau ke kamar mandi waktu itu ada sekitar 10 meteran. Wow. Dan itu wanginya mas, manis banget. Papua Piberi, aku masih ingat banget. Siap. Jadi dia bentuknya ya gendut kan, Piberi Iya, kan. bener-bener kayak bulat gitu. Iya nggak sih? bulat dan itu, oh ini gila banget ini wanginya. Dan ternyata dia itu aku pertama kali ngerasain benar-benar ada grip di situ. Mulai dari wanginya, Oke. terus pas di brew Iya. itu dapet sih maksudnya untuk ukuran orang awam. Iya. Itu apa ya? Iya sih. Kelihatan banget, Kelihatan banget dan banget. di situ indahnya kopi ya mas. ya. Oke. Gimana kita bisa ngeliat ada satu tumbuhan yang basicnya bisa menyerap rasa dari tumbuhan lain. Oke. Gitu Iya, sih. iya. Ya, itu kita ngomongin lagi ke hulu hilir yang baik. Iya, Nah, betul. gitu kan. Ketika cherry kopi ini dia diperlakukan dengan baik sesuai dengan apa ya risetnya si prosesor, itu pasti bakal menghasilkan rasa yang apa ya memuaskan lah Iya sih. untuk konsumen kayak gitu. Betul banget Mulai sih dari kalau itu setuju sih. Ha-ha. Kalau itu Dan setuju kopi pun juga kan ada pascapai beberapa tuh, ada dari kering sama basah. Iya. Nah itu juga bakal mempengaruhi rasa juga. Ya, Kayak itu yang gitu. ngebentuk karakteristik sebuah kopi. Betul banget. Yoi, keren. Lah ngomongin ini apa namanya pascapai nih. Kalau untuk teman-teman di sini yang suka kopi manis, itu kalau aku pribadi aku lebih nyarin ke honey atau ke natural process. Oke, betul. Iya sih itu dapat banget sih sweetnya ya. Sama wanginya juga Yang bakal wanginya kecium dapet, banget. iya. Aku juga pernah tuh ngerasain tuh yang natural. Ternyata tapi proses natural itu kan susah mas. Kita harus ngurus ke kedubes, terus harus ngurus ke dukcapil kan naturalisasi. Kayak Ini Irfan kopi, Mas. Bahdim. Ini kita ngomongin beans kopi mas, bukan orang. Komedi dikit nggak apa-apa mas ya? Ngopi dulu, Iya ngopi dulu biar nggak salah paham. biar nggak salah paham. Terus mas, menurut Mas Anton sendiri yang sudah ada di industri, sekarang kan industri kopi segitu besarnya. Iya. Kita bicara ya, mulai dari roastery, Iya. terus kita bicara juga sudah banyak sekali coffee shop, Yap. yang independen maupun yang franchise. Itu kan udah kayak kalau kamu jalan itu setiap 500 meter mungkin sudah ada coffee shop. Pasti. Kita bicara apalagi di kota Semarang nih. Iya. Nah, budaya yang seperti ini itu kan baru terjadi, Mas. Betul. Kalau kita bicara dulu kan kayaknya kalau misalnya orang mau ngopi cuma cukup beli kopi saset. Iya. Terus atau beli ke beberapa yang memang sudah industri. Terus ngopi di rumah dengan metode tubruk. Iya. Pergeseran ini sebetulnya bikin kayak shock culture gitu nggak sih mas di Indonesia sendiri? Karena habitnya kan bener-bener geser nih. Iya. Dimana kita bicara di tahun 2009 aku sendiri dulu sudah ada beberapa coffee shop independen di Semarang yang mereka sih sebetulnya sudah nge-chain ya, cuman lokal chain. Dan itu kan kalau bicara di tahun itu paling bisa minum kopi di harga 9.000. Sedangkan kalau kita bicara sekarang satu brewing manual aja itu bisa menyenggol minimal di 25.000. Betul. Shock culture nggak sih ini masyarakat gitu loh mas, ngelihat harganya, wow mahal nih, pengen ngopi nih. Iya. Padahal kalau misalnya bisa beli yang saset di rumah dapat banyak banget. dapat banyak banget, bisa buat mandi biasanya kayak gitu tuh. Iya. Shock culture nggak sih mas? Kalau ngomongin shock culture sih menurut aku ya untuk beberapa masyarakat mungkin bakal untuk kelas ya menengah ke bawah ya mungkin bakal jadi shock culture sendiri kayak gitu. Tapi ketika orang yang dia emang peduli dengan rasa, peduli dengan kualitas ngopi gitu kan, ya mungkin sah-sah aja gitu. Iya sih bener ya, kayak aku juga dulu ya itu dulu ngerasain bisa dulu sih belum secanggih ini alatnya. Iya. Sudah ada, cuman mungkin di Semarang belum banyak banget yang Iya pakai. benar beberapa aja. Beberapa aja.
kita bicara beberapa coffee shop legend di Semarang kan juga udah ada tuh yang sampai sekarang masih existing. Iya. Cuman kan dulu alatnya tuh kan nggak kayak sekarang yang Macem-macem lah ya. Bener, iya Iya kan? bener. Kayak ini juga sih kayak aku mungkin di 2014-15 itu kan bener baru ya mengenal manual brew lah. Itu pun dikenalin sama teman-teman barista di daerah kota Semarang nih. Karena dulu kan aku masih tinggal di UNES iya, ya. iya, masih Pinggiran pelosok banget, kayak kan enggak? Mas ya. Iya. Bener kan yang nyampe kalau mau nyari pulsa itu kan harus kayak 3 hari jalan ke kota. Ya nggak gitu juga Bapak. Nggak gitu juga. Tapi bener sih kayak di 2000 mungkin 13, 14, 15 ya untuk daerah UNES kita masih dikenalkan untuk manual brew. Untuk menu kayak nyari espresso aja kita masih main pakai rockpresso dulu. Oh dulu. Iya, dan apa ya? Iya. Mungkin kita di sini sebagai awal kita kenal kopi itu kita diperkenalkan dengan alat manual dulu. Iya, iya, iya. Nah, manual dulu mungkin hampir 1 tahunan kita kenal manual brew dulu dari mulai V60, Vietnam Drip, Aeropress, Kalita, terus ada French French Siphon, Press, iya. Chemex. Iya, Cemek itu kita kenal mulai di 2014. Aku kenal di 15-an kayaknya. 2015-an. Cemek, iya betul. Ada lagi yang sekarang main Clever Dripper, ada Smart Dripper, December Dripper, dan lain sebagainya lah. Banyak Mas. Banyak banget sekarang. Bingung sih jujur. Apalagi kebanyakan proses manual brew nih. Bingung sekarang. Bener. Ya udahlah, jadinya kalau aku untuk orang yang awam ya yang mana-mana aja lah, Vietnam, V60, French Press. Kalau Aeropress pun juga aku jarang Jarang gitu. ya. Ya mungkin nggak terlalu booming lah kayak V60 gitu. Iya. Kalau V60 itu kan Iya. tapi harus teliti ya Mas ya V60 ya. Bener banget, harus teliti ngedripin banget. airnya itu kan ya kita nuang airnya seret. Betul. Harus konsisten debit airnya diturunkan. Betul. Aku pernah jadinya waktu itu rasanya pecah banget Mas. Nggak jelas betul. Nggak tahu nih kemana Iya, nih nggak ya. tahu kemana. Arabica tapi keluarnya malah pahit. Iya. Asemnya ketemunya bitter doang. Ini salahnya di mana? Ternyata lupa di blooming. Oke. Langsung ditembak. Langsung tembak penuh gitu Iya, ya. langsung tembak penuh. Lupa blooming. Seret. Itu dulu belajar Mas. Iya, Kalau iya, sekarang iya. alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa, tapi kayaknya harus belajar banyak banget ya kan sama Mas Anton ya. Iya, karena apa ya, kalau win manual brew ya kita ada semua banyak variabel. Dari pertama apa namanya ukuran gilingan berapa, Betul, grind size, suhu berapa airnya. nih. Terus kita flashback lagi ini pasca panennya apa. Iya, itu ngefek banget. Profile Itu. roasting juga kita harus tahu. Betul, Kayak medium gitu. to dark atau medium to light. Cuman rata-rata sekarang kan larinya pada medium to light kalau untuk manual brew. Benar, Soalnya benar, biar benar. lebih kerasa katanya arabikanya ya. Malah sekarang acidity-nya. ada nih timbul nih jamaah light roast itu kan Oh iya. apa deh ya, untuk kayak orang ketika mau nyari kopi pasti nyari yang light roast, ada nggak Mas? Kayak Oh, gitu. Itu ketika kita ngomongin cita rasa ya, itu biasanya orang-orang yang suka asam seger atau manis-manis yang nggak terlalu karamelis itu cocok di situ. Ya, itu asam segar gimana? Jadi dia minum asam sambil mandi. Wah, Ay, segar, nggak gitu, Bang. segar. Nggak gitu, Mas. Kan mandi seger, Mas. Ya? Mandi kan seger ya? Oh, nggak gitu. Nggak Santai, Bro. Diprotes sama campers. Nggak, tapi Asam yang menyegarkan. asam yang kayak menyegarkan. gitu. Jadi dia wow. Dia langsung Abis seger. ngopi rasanya dia belum mandi tapi kayak rasanya udah mandi. Iya, gitu kan rasanya kudu mandi gitu. Oke. Mas, sama aku nanya lagi. Sekarang itu banyak banget orang yang merasa kalau misalnya dia pengen dikenal di kalangannya ya, kita bicara. Oke. Dia tuh kalau masuk coffee shop, Mas, aku mau sok-sokan yang manual brew. Oke. Ada kan biasanya kayak gitu. Ada. Ada yang kayak gitu. Nah, sebetulnya minum kopi kalau untuk orang yang awam, maksudnya kita bicara kopi itu kan mengandung acidity yang katanya bisa bikin asam lambung naik. Iya. Sebetulnya konsumsi kopi yang baik untuk menghindari asam lambung itu yang seperti apa sih, Mas? Nah, kalau ngomongin asam lambung nih, kita kan pasti masing-masing individu ya. Tahu lah kayak kita punya riwayat sakit apa nih kayak gitu kan. Kalau misal kayak aku pribadi, aku nggak harus
sarapan dulu ketika mau ngopi kayak gitu. Tapi ada orang yang harus perutnya diisi dulu. Iya, ada pondasi dulu nih sebelum ngopi kayak gitu kan. Itu lebih ke ini sih pemahaman ke diri masing-masing aja. Kayak gitu. Cuma untuk di sini kalau menurut aku pribadi ya kopi pasti semuanya baik lah. Kayak gitu. Ketika dari hulu hilirnya baik, ya bakal menghasilkan kopi yang baik. Betul. Seperti itu. Mungkin kalau misal orang-orang yang ada berapa orang yang minum kopi terus kembung atau seperti apa, mungkin dia lebih ke takaran kopinya yang harus lebih soft lagi. Kayak gitu. Karena mungkin ada sedikit banyak orang yang mungkin banyak yang nggak bisa terima kafein. Ada yang terlalu sensitif banget kayak minum kopi sedikit aja dia bisa produktif banget nih sampai nggak bisa tidur atau bisa sampai deg-degan kayak gitu. Iya, tapi kalau orang sampai minum kopi terus nggak deg-degan aneh sih mas. Karena aku nggak minum kopi aja udah deg-degan. Nah, kayak gitu. Mati. Cuma yang berlebihan gitu lah. Terus mas, di era pandemi ini kan kita bisa nih mengkampen sebetulnya kan untuk ngopi di rumah aja. Oke. Nah, kalau menurut mas siapa tadi namanya Anton nih? Ya. Sosokan lupa biar lucu bro. Untuk Mas Anton sendiri, sebetulnya kalau misalnya ngopi di rumah itu yang enak yang seperti apa? Oke. Kalau ngomongin enak seperti apa ya, itu lebih ke maksudnya harus punya toolsnya juga kah atau sekadar beli kopi aja gitu? Kalau untuk orang-orang yang home brewer nih, istilahnya ya orangnya ada di rumah gitu kan, ya mungkin dia bakal menikmati kopi Arabica dengan yang alat seduh manual kayak gitu. Cuma untuk sekarang juga ada ini sih drip bag gitu loh yang dia itu ditaruh di atas mirip kayak bentuknya kayak kopi celup ya, tapi itu di bagian atas diseduh di atasnya kayak gitu. Drip bag gitu kalau nggak salah namanya. Itu bisa juga cocok untuk orang-orang yang mungkin suka kopi-kopi yang menikmati kopi Arabica dengan seduhan manual lah gitu, atau pure kopi aja tanpa campuran apapun kayak gitu. Cuma untuk orang-orang yang cuma mungkin sekedar ngopi aja ya bisa pakai produk Banaran mungkin. Produk Banaran akhirnya dia tahu bridgingan saya. Kopi Banaran kan sekarang juga ada yang bubuk. Betul. Gitu kan. Nah, itu juga lebih inilah. Bisa banget buat konsumsi di rumah. Betul banget. Ya betul kan? banget. Buat yang penasaran bisa langsung connect ke official store-nya Banaran. Kita ada di Shopee, Tokopedia, ada di Zilinggo, terus juga ada di official website-nya. Store-store di Semarang juga udah banyak kan? Sudah banyak banget yang jual Banaran. Ada nggak? Iya ada. Kalau mau beli Banaran pasti akan banyak promo di marketplace-nya Banaran. Setuju banget. Kan ya mas ya? Karena kebetulan pernah di Banaran juga ya? Pernah di Banaran juga dong. Kopinya Banaran enak mas? Terbaik. Pokoknya langsung dibeli. Nih, ini untuk kopi roastnya, ini Arabica kemasan 500 gram. Kamu bisa cari di official store-nya Banaran di marketplace. Kayak gitu Mas Anton. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga menyelamatkan bridgingan saya baru. Saya nge-bridging takut nggak dapet kan. Kalau lupa dagang dimarahin. Thank you Mas Anton buat waktunya dan ilmunya. Sampai ketemu lain hari. Nanti kalau ketemu jangan sombong. Dulu dong, ini aku bisa rekomendasi gak nih? Bisa dong. Rekomendasi dong produk Banaran yang paling aku suka nih. Apa? Boleh. Java Mocha. Betul banget itu enak banget. Itu terbaik sih. Karena apa ya, kalau misal kamu mau pure kopi aja tanpa gula, tanpa susu, enak. Pahitnya pas, ada aroma coklat-coklatnya dikit. Betul banget. Bodinya juga nggak terlalu strong. Apalagi kalau misal kamu suka yang manis pahit gitu, kasih gula dikit atau dikit aman nih. Kental manis gitu juga enak juga. Betul banget. Banaran Java Mocha. Oke, pokoknya jangan lupa beli produknya Banaran. Terima kasih. Diselamatkan lagi. Terbaik bintang tamuku kali ini. Thank you Mas Anton. Terima kasih buat yang udah nonton Banaran Talk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah dipinjamkan space-nya untuk mengobrol Mas Anton. Sekali lagi buat kamu
Official seperti itu.